Ini bisa di-cut-cut kan? Bisa. Halo, selamat sore. Ini channel saya, apa itu namanya? Jadi di sini saya bikin topik tuh gado-gado ya. Gado-gado, sedikit berbagi sedikit informasi, pengetahuan yang saya dapat dari website, berbagai macam website yang ada di sini nih, di Google gitu kan. Lalu kemudian coba saya summary-kan, saya tampilkan dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia, karena rata-rata yang saya dapat itu referensinya biasanya dari luar negeri. Bukan apa-apa, mungkin karena mereka bahannya banyak ya, jadi mereka tersedia. Sedangkan kalau untuk bahasa Indonesia, cenderung walaupun banyak juga, tapi mungkin kata kuncinya itu tidak seragam, sehingga kita untuk dapatkan sumber itu terkait dengan topik itu kita suka bingung. Oke, ini karena ini cerita gado-gado, saya mau topiknya tuh tentang pembayaran fixed payment loan. Fixed payment loan itu atau bahasa Indonesia itu yang pembayaran tetap ya, pinjaman dengan pembayaran tetap yang mengandung bunga. Jadi itu kalau untuk orang-orang zaman sekarang, biasanya kan kita pengen punya rumah, pengen punya motor, pengen punya alat transportasi mobil gitu kan. Itu butuh duit yang tidak sedikit ya. Dan terkadang kebanyakan dari kita termasuk saya, untuk mendapatkan barang-barang tersebut, saya butuh pinjaman. Butuh pinjaman dalam jangka waktu tertentu ke bank atau ke institusi lainnya, yang kemudian kita bersepakat untuk saya pinjam sekian dengan jangka waktu sekian, lalu dia menawarkan bunga tertentu. Atau kalau misalnya gampangnya, saya pinjam 100 juta, nah, jangka waktunya 3 tahun, nanti kamu sebulan kamu nyicilnya 3.500.000 ya. Saya nggak tahu tuh tingkat bunganya berapa, tapi yang pasti dengan 3 tahun, 36 bulan artinya saya harus bayar 3,5 juta ke lembaga pembiayaan tersebut karena saya pinjam 100 juta. Oke, kalau kayak gitu kita bikin yuk ilustrasinya yuk. Sebenarnya tuh tingkat bunga yang dia berikan itu berapa sih dengan saya bayar fix 3,5 juta sebulan itu. Misalnya saya beli apa ya? Beli apa yang harganya 100 juta? Ya, beli 5 biji laptop lah gitu ya. Yuk kita bikin skemanya seperti ini. Fixed payment loan. Ya, oke ya. Kita mulai. Tadi kan saya bikin soal ya. Cicil lan tetap selama 3 tahun sebesar 3.500.000 ya per bulan ya. 3.500.000 per bulan. Mari kita lihat. Oke. Cicilan tetap selama 3.500.000 per bulan. Lalu tuh sebenarnya tuh pokok bunganya berapa? Pokok cicilannya itu berapa? Pokoknya si cicilan ini 100 juta ya. Ya, segitu ya.
Artinya kalau misalnya 3.500.000 saya kali dengan 36 bulan, saya mengembalikannya ke perusahaan pembiayaan itu sebesar 126 juta. Tetapi sebenarnya pokok cicilan saya itu cuma 100 juta. Berarti sebenarnya bunga yang saya bayarkan dari pinjaman saya ini adalah 26 juta ya. Yang 26 juta ini akan dibagi selama 3 tahun. Kenapa kita harus lihat masing-masing pembayaran cicilan bunga selama 3 tahun? Karena bisa jadi nih teman-teman tuh di bulan ke-18 tiba-tiba dapat duit bonus dari kantor. Bonus dari kantor ini cukup untuk membayar sekaligus cicilan. Oke, kita bikin skema ya. Kita bikin skema teman-teman. 1, 2, kita bikin sampai 36 bulan. 36 bulan dia. Oke. Ya. Ini cicilan bulan pertama ya. Lalu ini jumlah pembayaran tetap. Jumlah pembayaran tetap besarannya adalah 3,5 juta ya. Kita bikin dulu seperti ini. Kita bikin seperti ini biar enak dilihatnya. Cicilan pokok. Ini cicilan bunga. Saldo utang. Saldo utang awal sebesar 100 juta. Lalu kita ada pembayaran tetap 3,5 juta. Oke. Seperti ini kita masuk ke rumus formula financial, kita akan mencari tingkat bunga. Tingkat bunga kita ke rate. Nah ini nih, dapat nih. NPR itu menunjukkan jumlah bulan. Jumlah bulan di mana kita berkomitmen untuk melakukan cicilan. Jumlah bulannya 36 bulan. Payment-nya berapa per bulan? 3.500.000 ya. Oke. Present value-nya berapa? Present value itu nilai utang pokok kita ya. Nilai utang pokok kita itu berapa? 100 juta ya. Di mana di akhir tahun bulan ke-36 itu cicilan kita akan menjadi 0, habis terbayar. Artinya itu dia udah bisa menghitung tuh calculate. Berarti sekitar 1,306% per bulan. Enter. Oke, good. Ya. Itu dia, ketemu deh cicilannya. Bunga per bulan. Bunga per bulan itu sebesar ini ya. Lalu ini kita drag aja ke bawah. Nah, ini kita hitung. Oke. Ya, oke. Sekarang kita bikin rumusnya. Ya, cicilan pokok saya, cicilan bunga dulu deh ya. Berarti kan 100 juta saldo yang ada sekarang, cicilan bunganya berapa? 1,31% dari 100 juta. Itu berarti sebesar 1,3 ya, 1,306. Dari cicilan kamu sebesar 3,5 sebulan ini,
berarti kamu tuh sebenarnya kamu tuh cicil bunga dulu 1,3, sisanya kamu cicil pokok. Berarti kalau saldo utangnya sekarang kemarin 1 juta dikurangin dengan cicilan pokok, berarti kan saldo utang kamu di akhir bulan pertama menjadi 97. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Nah, akan menghasilkan, ya, ini yang saya bilang, jumlah utang bunganya sebesar 26 juta, tetapi kita perhatikan di sini ya, jumlah utang itu dia di atas tuh semakin tinggi pokok yang kita punya, maka cicilan bunga kita itu semakin tinggi bunga yang belum yang harus kita bayarkan, karena di awal memang modelnya tuh pembayaran bunga tuh pasti akan menghit saldo utang yang paling besar, itulah bunga yang paling besar. Sehingga kalau misalnya kita lihat tuh kalau kita lihat di contoh-contoh tuh di fixed payment loan itu ada yang kita kenal namanya annual payment rate, ya, annual payment rate. Ada lagi 21 Februari ya, Kak? Hah? Feb 21. Ada lagi namanya apa tuh namanya? Si effective interest rate. Jadi kalau annual payment rate itu artinya apa sih? Kalau kita lihat di sini payment rate itu tingkat bunga, payment rate itu ini bulanannya. Tiap bulan 1,3. Jadi kalau annual itu kan tahunan. Berarti kalau misalnya kita mencari annual payment rate, maka sama ini aja. Sampai dengan 12 bulan. Itu dia annual payment rate. Tapi sebenarnya tingkat bunga kita itu sebenarnya 15,68 nggak sih? Kalau menurut hitung-hitungannya, bahwa true cost of financing gitu ya, atau yang dikenal dengan effective interest rate itu lebih merefleksikan gitu ya, merefleksikan apa yang namanya effective interest itu true cost of financing. Jadi tingkat bunga yang sebenarnya dari pinjaman kamu itu berapa. Jadi true cost of financing itu ya tingkat bunga dari sebenarnya saldo utang yang belum terbayar kamu itu berapa. Nah, jadi dikenal namanya dengan effective interest rate. Ini campur-campur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Effective interest rate ya. Effective interest rate di sini kita menghitung setahun berapa sih gitu. Berarti kan annual effective rate bilangnya, atau AER gitu namanya ya. Nah, kalau annual effective rate itu gimana sih rumusnya? Rumusnya ada banyak sekali di apa namanya di apa tuh di website ya, website-nya. Tapi ini saya kasih tahu aja ya. Ini menunjukkan 1 ditambah dengan tingkat bunga kita. Tingkat bunga itu ya. Tuh. Itu ya, berapa persen. Lalu ditambah dengan setahunnya berapa. Tingkat compoundnya berapa. Dikurangin dengan 1. Ya. Nah, itu adalah menunjukkan tingkat bunga effective interest rate kamu sebenarnya true cost of financing kamu tuh sebenarnya bukan 15,68 ya, tapi sebenarnya 16,86. Ini yang mencerminkan, merefleksikan
tingkat bunga dari saldo utang yang belum terbayar. Ya, kelihatannya memang dalam kondisi normal ya, di mana pembayaran tetap fix dari 1 sampai end of period kamu berutang, biasanya tuh selalu si annual payment rate itu dia lebih kecil dibandingkan dengan effective interest rate. Jadi itu apa namanya? Itu menunjukkan bahwa sebenarnya utang dari bunga kamu yang terjadi itu sebenarnya itu lebih tinggi gitu loh, utang bunganya dibanding yang terjadi. Lalu ini tuh kita bikin skemanya 3,5 ya, gitu ya. Kita lihat ya 16,8 dengan 15,68 itu sebenarnya selisihnya berapa sih? Berapa persen sih selisihnya? Coba kita lihat, ada 1,18% ya. 1,18% selisih antara suku bunga efektif dengan pembayaran bunga secara tahunan kamu berapa, tingkat pembayaran bunganya. Selisih antara AER dengan annual payment rate ya. Ini kita kasih ini juga, APR namanya. Oke. Oke, yuk kita bikin andai-andai. Misalnya, payment-nya, ini berarti kita bikin at 1,31 per month ya. Oke, kita pakai rumus di sini saja. Ini dikali 12. Sorry. Copy. Sama kan? Oke, ya betul. Tapi kalau misalnya saya pakainya J aja ya. J6. Kita pakai ini ya. Misalnya kita pakai yuk kita berandai-andai kita bikin cicilannya jangan 3.500.000 deh. Tapi kita bikin 3.800.000. Ya. Kalau kita 3.800.000 berarti kan sebenarnya kan efek bunganya tuh 36 juta ya. 36.800.000 ya. Nah, kita pakai lagi nih guys. Kita bikin ulang rate-nya ke formula. Kita ambil recently use saja rate. Nah, rate-nya tadi pembayarannya 36 bulan ya. 36 bulan. Lalu payment-nya 3.800.000. Present value-nya tuh ya 100 juta juga. Cuman ini ceritanya kita dapat penawaran dari lembaga yang lain, tapi nilainya segitu. Misalnya ya. Oke ya. Kita hitung yuk bunganya berapa? 1,8 itu bunganya. Dia. Ya. 1,8. Jadi kalau kita bilang 1,8 itu per month-nya segitu ya. Coba yuk
kita lihat berapa sih APR-nya. APR-nya berarti ini dikali 12 ya. Sama aja sih di sini juga. Tuh. 21,63. Lalu kemudian efektif interest rate-nya berapa? Kita kali aja ini. Tuh. Kali itu ya. Jadi kita bisa lihat ya, semakin tinggi APR, selisih APR dengan semakin tinggi APR-nya, semakin tinggi tingkat bunganya per bulan, maka secara apa namanya? Secara tahunan tuh nilai AER dengan APR itu dia jadi lebih besar ya, selisih bunganya. Ini kenapa sih kita harus bikin bulanan kayak begini? Yaitu tadi saya bilang, let's say tiba-tiba di bulan ke-18, kamu dapat bonus dari kantor. Dapat bonus dari kantor si Bu Teti, gitu kan, dapat bonus 80 juta. Kemudian dengan dia punya bonus 80 juta itu, dia langsung punya keinginan ini ya, untuk segera melunasi hutang-hutangnya, karena bagaimanapun tidur dengan hutang itu lebih nggak nyaman dibanding kita hutangnya lunas. Jadi kalau pada saat di bulan ke-18 dia mau melunasi utangnya, dia datang ke pembiayaan. Aku mau lunasin nih, gitu kan. Berapa pokok bungaku yang harus aku bayar? Berapa bunga yang harus aku bayar? Ya udah, dengan bunga yang harus aku bayar itu, maka aku akan melunasi. Nah, hitungannya seperti ini, pemirsa. Oke. Kan? Gampang ya? Oke. Ini mencari tingkat bunga. Nah, sekarang kita ketemu case nih. Kita dapat diketahui pokok cicilan, diketahui cicilan selama 3 tahun dengan tingkat bunga 6%. Tapi kalau 6% kecilan ya, taruhlah misalnya 16% tahun. Nah, kalau 100 juta kita bayar 3 tahun pada angka 16%, bagaimana kita bikin ilustrasinya? Yuk kita coba yuk. Kita bikin di sini. Jadi mencari nilai fix payment ya. Oke ya. Jumlah yang cicilan selama 3 tahun. Tingkat bunga 16%. Ya, kita nggak tahu nih tingkat bunga 16%. 16% itu berapa? Cicilannya 100. Jadi yang kita tahu tuh ini nih, kita nggak ketahui ini ya. Kita tidak tahu ini. Lalu yang kita tahu 16% itu setahun ya. 16% setahun. Kita hilangin dulu ini. Nah, untuk itu ada cara gampangnya. Cara gampangnya kita masuk ke rumus formula financial calculator pakai PMT. Nah, itu dia. Rate-nya berapa yang diketahui kan, rate kan? Berarti 16% ya.
16%. Ininya berapa? 36 bulan ya. Present value-nya berapa? 100 juta kan? Future value-nya akhir tahunnya jadi 0, udah bayar. Oke. How? Kenapa 16 ya? Oh iya, karena itu 16 itu setahun. Ya, berarti kalau 16% dibagi 12 dulu ya. Itu dia 0,113. Jadi kita ulang. F2-nya 16%-nya kita ganti nih. Itu. Nah, itu dia. Dengan itu kita pindahin deh ke sini. Cicilan bunga. Oke. Ya, copy. Kita drag ke bawah aja. Oh, no. Copy ke bawah. Kita copy ke bawah. No. Copy ke bawah, lalu bayaran tetapnya segitu. Berarti cicilan pokoknya sama dengan ini dikurangin dengan ini ya. Nah, itu dia. Oh, nggak usah pakai koma dah. Nah, ini juga nih. Drag ke bawah. Tuh dia. No. Payment 3,7 sama dengan ini. Kita bayar fixed payment. Fixed payment segini nih. Oke. Ternyata 126 itu ya. 26 ini ya dengan tingkat bunga 16% ya. Ya enggak? Jadi gampang ya. Kalau mau cari itu, maka carilah, ambillah rumus yang payment itu tadi. Payment ini. Oke? Oke. Kira-kira itu cerita dari fixed payment loan. Tapi ini kan kondisi sempurna ya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada kejadian-kejadian yang pembayarannya bisa jadi dia fluktuatif di masing-masing bulan, maka rumus ini nggak bisa dipakai ya. Oke teman-teman, kira-kira itu yang menjadi cerita kita kali ini. Kalau misalnya teman-teman, aku mau bikin yang lain lagi nih, mau bikin cerita-cerita yang lain nih, cerita-cerita ringan seperti ini. Nanti mampir ya ke blog aku ya. Terima kasih teman-teman.